Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Eka Mulia Ardiansyah dengan NIM D400-23995 Teknik Elektro Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik pertama pada tugas elektronika daya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan komponen dioda, SCR, dan MOSFET. Untuk yang pertama yaitu dioda. Dioda ialah komponen elektronik yang memiliki dua elektroda. Yang pertama itu ada anoda, itu yang plus, dan katoda, itu yang minus. Fungsinya ialah mengalirkan arus hanya dalam satu arah dan menahan arus dalam arah sebaliknya. Dan untuk fungsinya lagi itu ada penyeara tegangan dalam power supply. Terus yang kedua ada proteksi tegangan berlebih dalam rangkaian elektronik. Terus yang ketiga ada detektor sinyal dalam sistem komunikasi. Terus yang keempat ada pembangkit sinyal dalam aplikasi RF. Untuk jenis dioda sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada dioda PN junction. Itu digunakan untuk penyeara tegangan dalam catu daya. Untuk yang kedua itu ada dioda Zener, itu digunakan untuk stabilisasi tegangan. Dan yang ketiga itu ada dioda LED, light emitting diode, itu digunakan sebagai sumber cahaya dalam tampilan elektronik. Dan yang keempat itu ada dioda Schottky, memiliki tegangan jatuh rendah dan digunakan dalam aplikasi switching cepat. Nah, untuk yang kedua itu ada SCR atau Silicon Controller Rectifier. Itu ialah sebuah tiristor yang berfungsi sebagai saklar elektronik yang hanya dapat mengalirkan arus listrik jika diberi pemicu pada terminal gate. Setelah aktif, SCR ini tetap mengalirkan arus hingga tegangan dihilangkan atau dialihkan. Fungsinya itu yang pertama itu buat pengendali daya dalam sistem listrik. Yang kedua itu ada rangkaian switching untuk motor listrik. Yang keempat itu ada pengatur kecepatan motor dan kontrol lampu. Yang keempat itu ada regulator tegangan tinggi dalam industri. Untuk cara kerjanya sendiri itu yang pertama SCR dalam keadaan off jika ada sinyal pemicu pada gate. Yang kedua, jika diberikan sinyal pemicu pada gate, SCR akan menyala dan mengalirkan arus. SCR akan tetap menyala hingga tegangan dihilangkan atau dilapatkan ke jalur lain. Nah, untuk yang ketiga itu ada MOSFET. Untuk komponen MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor ialah transistor yang dikendalikan oleh tegangan pada terminal gate. Berbeda dengan transistor BJT, bipolar junction transistor, yang dikendalikan oleh arus, MOSFET dikendalikan oleh tegangan, sehingga lebih efisien untuk switching daya yang tinggi. Untuk fungsinya itu yang pertama ada switching daya tinggi dalam konverter daya, yang ketiga ada driver motor dalam sistem elektronik, yang ketiga itu penguat sinyal dalam sistem komunikasi, yang keempat itu ada elemen utama dalam mikroprosesor dan IC digital. Untuk jenis MOSFET sendiri itu ada 2. Yang pertama itu MOSFET tipe N, itu aktif saat gate diberi tegangan positif. Yang kedua itu ada MOSFET tipe P, aktif saat gate diberikan tegangan negatif. Nah, selanjutnya untuk contoh tempat pembelian komponen di atas yaitu komponen MOSFET, komponen SCR atau dioda. Itu kalau misalnya di Solo itu ada di toko elektronik offline, itu seperti di WOW Elektronik. Itu untuk lokasinya itu di depan Solo Paragon. Untuk terus juga ada di Bastol. Itu di sebelah kiri BRI Kertasuro. Terus ada Oriental itu di Jalan Gatot Subroto di Kota Surakarta. Kemudian ada Cahaya Elektronik di Jalan Veteran nomor 128. Kemudian bisa juga kita beli di marketplace online seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Kemudian di distribusi resmi seperti RS Komponen, DigiKey, atau Moser.
Kemudian di toko komponen elektronik lokal itu yang ada di kota masing-masing. Kemudian untuk perbedaan rangkaian AC-DC, DC-DC, DC-AC, dan AC ke AC. Untuk rangkaian AC ke DC sendiri itu ialah rangkaian yang mengubah arus bolak-balik atau arus AC menjadi arus searah atau arus DC. Untuk fungsinya sendiri itu digunakan dalam adaptor daya, terus power supply untuk perangkat elektronik, dan charger baterai. Untuk komponen utamanya yaitu ada transformator itu untuk menurunkan atau menaikkan tegangan AC. Untuk yang kedua itu ada diode penyearah mengubah AC menjadi DC, setengah gelombang atau penuh gelombang. Kemudian ada kapasitor menyaring riak tegangan untuk menghasilkan DC yang lebih stabil. Kemudian ada regulator tegangan untuk menstabilkan output tegangan DC. Kemudian ada rangkaian DC ke DC. Itu rangkaian yang mengubah tegangan DC atau tegangan searah dari satu level ke level lain. Untuk fungsinya yaitu mengubah tegangan baterai ke tegangan yang sesuai dengan perangkat elektronik, terus konverter daya dalam sistem tenaga surya, kemudian power bank, dan sistem daya kendaraan listrik. Untuk jenis konverter DC ke DC itu ada 3. Yang pertama itu ada buck converter, itu sama aja step down, menurunkan tegangan DC. Terus ada yang kedua yaitu boost converter, itu sama aja step up, menaikkan tegangan DC. Kemudian yang ketiga ada buck boost converter, itu dapat menaikkan atau menurunkan tegangan DC. Kemudian untuk rangkaian DC ke AC itu ialah rangkaian yang mengubah arus searah atau arus DC menjadi arus bolak-balik atau arus AC. Untuk fungsinya sendiri itu digunakan dalam inverter untuk sistem tenaga surya, kemudian UPS, uninterruptible power supply, kemudian ada sistem cadangan daya. Untuk komponen utamanya yaitu inverter, itu untuk mengubah DC menjadi AC. Kemudian ada MOSFET atau SCR digunakan sebagai saklar elektronik. Kemudian ada transformator untuk mengatur tegangan output. Kemudian untuk yang rangkaian AC ke AC itu ialah rangkaian yang mengubah karakteristik tegangan AC tanpa mengubahnya menjadi DC. Jadi untuk fungsinya itu mengubah tegangan AC dari satu level ke level yang lain. Terus digunakan dalam stabilizer tegangan, terus pengendali daya pada peralatan rumah tangga. Untuk komponen utamanya yaitu transformator, itu digunakan untuk mengubah tegangan AC, kemudian teriak atau tiristor, itu mengendalikan daya AC. Kemudian yang ketiga itu ada voltage regulator, itu digunakan untuk menjaga kestabilan tegangan output. Kemudian untuk selanjutnya ada aplikasi rangkaian pada nomor 4, ya kayak tadi AC-DC, DC-DC, DC-AC atau AC-AC. Untuk jenis rangkaian tersebut itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang rangkaian pertama yaitu rangkaian AC ke DC, itu biasa diaplikasikan pada charger HP, terus catu daya komputer, kemudian adaptor. Untuk yang DC, untuk yang rangkaian DC ke DC itu ada power bank, kemudian sistem kendaraan listrik. Kemudian untuk yang rangkaian DC ke AC itu ada inverter listrik dan UPS. Dan untuk yang terakhir itu rangkaian AC ke AC itu ada voltage regulator dan stabilizer tegangan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.